Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab 4 pertanyaan soal ujian akhir semester kecerdasan artifisial. Sebelum saya menjelaskan dan menjawab pertanyaan soal UAS, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakno Amri, NPM saya 2270645160096, Fakultas FTKI, mata kuliah Kecerdasan Artifisial R.03. Dosen penguji Dr. Ucuk Darussalam, ST atau MT. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan logika Fuzzy. Logika Fuzzy bisa disebut bahasa Inggrisnya Fuzzy Logic, adalah cabang ilmu matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemodelan pemecahan masalah seperti yang dilakukan manusia dengan bantuan teknologi komputer. Fuzzy sendiri memiliki arti samar atau tidak jelas. Oleh karena itu, maksud dari logika Fuzzy sendiri berarti nilai yang bisa benar atau bisa memiliki salah secara bersamaan. Logika Fuzzy menggunakan variabel kata yang dapat membuat rumusan masalah dapat dipecahkan secara mudah dengan solusi yang akurat. Model matematika digunakan sebagai pendekatan untuk kontrol sistem. Variabel kata yang dihasilkan oleh logika Fuzzy memang tidak memiliki ketepatan pasti seperti angka. Oleh karena itu, kepastiannya hampir seperti intuisi manusia. Contoh variabel kata yang muncul dari logika Fuzzy seperti kira-kira, lebih kurang, merasakan, dan lain sebagainya. Berikut adalah 4 bagian dalam arsitektur sistem logika Fuzzy, yaitu 1. Rule base, sama dengan berisi semua aturan dan kondisi atau disebut if else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Yang kedua, Fuzzifikasi, mengubah input menjadi himpunan Fuzzy dengan membantu mengkonversi angka ekstrim ke himpunan Fuzzy. Yang ketiga, Inference Engine, menentukan tingkat kecocokan antara input Fuzzy dan aturan Fuzzy dan menggabungkan aturan yang ditetapkan untuk mengembangkan tindakan kontrol. Yang keempat, Defuzzifikasi, mengubah nilai Fuzzy menjadi nilai ekstrim melalui pemetaan atau disebut mapping. Pertanyaan yang kedua, buatlah studi kasus penerapan logika Fuzzy. Buat diagram umum cara kerjanya. Studi kasus penerapan logika Fuzzy dapat diilustrasikan melalui sebuah sistem kendali kecepatan motor elektrik. Mari kita bahas diagram umum cara kerja logika Fuzzy dalam konteks ini. Studi kasus sistem kendali kecepatan motor elektrik menggunakan logika Fuzzy. 1. Fuzzifikasi, input sama dengan kecepatan motor. Variabel logistik sama dengan lambat, sedang, cepat. Rentang sama dengan 0 sampai 1000 rpm. Fungsi keanggotaan. Lambat sama dengan segitiga atau 0,300. Sedang sama dengan segitiga atau 200,500,800. Cepat sama dengan segitiga 600,1000,1000. Inferensi Fuzzy. Aturan Fuzzy, if kecepatan lambat 10, akselerasi cepat. If kecepatan sedang 10, akselerasi sedang. If kecepatan cepat 10, akselerasi lambat. 3. Komposisi aturan. Menggunakan metode Mamdani atau Sugeno untuk menentukan akselerasi motor berdasarkan aturan Fuzzy yang diterapkan. 4. Defuzzifikasi. Output sama dengan akselerasi motor. Rentang sama dengan min 10 atau berarti akselerasi mundur, hingga plus 10 atau berarti akselerasi maju. Diagram umum cara kerja logika Fuzzy. Ya, ini kita bisa simak baik-baik. Fuzzy, lalu ke inferensi Fuzzy, lalu ke kompensasi aturan.
lalu ke defusifikasi, lalu ke output, sama dengan akselerasi motor. Diagram di atas menjelaskan alur kerja umum logika fusi dalam sistem kendali kecepatan motor elektrik. Proses dimulai dengan fusifikasi, di mana input atau kecepatan motor dikonversi menjadi variabel linguistik dengan bantuan fungsi keanggotaan. Selanjutnya, inferensi fusi menerapkan aturan-aturan fusi yang telah ditentukan untuk menghasilkan akselerasi yang sesuai. Setelah itu, komposisi aturan digunakan untuk menggabungkan kontribusi dari setiap aturan fusi. Terakhir, melalui proses defusifikasi, output berupa akselerasi motor konversi dari variabel linguistik menjadi nilai numerik yang dapat diterapkan pada motor yang kemudian mengendalikan kecepatannya sesuai dengan kondisi yang diperoleh oleh logika fusi. Pertanyaan yang ketiga, tentukan variabel input dan output. Variabel input dan output adalah konsep yang pemrograman dan ilmu komputer yang umumnya merujuk pada data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem atau input dan hasil yang dihasilkan oleh sistem tersebut atau output. Ini adalah konsep dalam dasar pemodelan matematis, ilmu komputer, dan berbagai bidang lainnya, seperti statistik, fisika, dan ekonomi. Dalam konteks yang lebih spesifik, misalnya dalam sebuah pemrograman komputer yang input adalah data yang dimasukkan ke dalam program untuk diproses, sedangkan variabel output adalah hasil pemrosesan tersebut yang dihasilkan oleh program. Contoh, misalkan Anda memiliki sebuah program kalkulator sederhana yang menghitung jumlah dari dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Dalam hal ini, variabel input sama dengan dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel output sama dengan hasil penjumlahan dari dua bilangan tersebut. Jadi, variabel input dan output akan bervariasi tergantung dalam sistem atau kasus spesifik yang sedang dibicarakan. Soal yang keempat, lakukan simulasi di MATLAB atau software sejenis. Tentu saya dapat memberikan contoh simulasi sederhana menggunakan MATLAB. Misalnya, mari kita simulasi gerakan bola yang dilempar ke udara dengan gaya gravitasi. Kita dapat menggunakan hukum kedua Newton untuk menghitung pergerakan bola. Berikut adalah contoh kode MATLAB untuk melakukan simulasi tersebut. Mari kita lihat baik-baik. Dalam contoh ini, kita mesimulasikan gerakan bola yang dilemparkan dengan kecepatan awal 20 ms atau pada sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal. Kemudian kita menggunakan hukum kedua Newton untuk menghitung pergerakan bola dalam simulasi tersebut. Anda dapat menyalin kode di atas dan menjalankan di MATLAB di lingkungan penghambat MATLAB yang untuk melihat hasil simulasi gerakan bola yang dilemparkan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.